Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akan membahas dasar-dasar komunikasi dalam pembelajaran. Apa saja sih dasar-dasar komunikasi dalam pembelajaran? Langsung saja kita simak video berikut ini. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada materi inti, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang mengapa permasalahan ini diangkat. Jadi, dalam proses pembelajaran ada yang namanya proses komunikasi yang dilakukan oleh guru dan siswa di sekolah, yang mana hal ini memegang peranan penting demi keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah. Komunikasi dua arah yang dilakukan antara guru dan siswa di sekolah dapat mempermudah siswa dalam memahami apa yang disampaikan guru sebagai fasilitatornya di sekolah. Karena guru yang baik merupakan guru yang mampu menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran secara efektif sehingga mudah dipahami oleh siswa sebagai peserta didik. Hal ini berkesesuaian dengan Permendikbud nomor 26 tahun 2007 yang menyatakan bahwa keterampilan komunikasi guru menjadi kompetensi inti pada mayoritas kompetensi guru. Nah, permasalahan kompetensi guru di sekolah ini yang berkaitan dengan proses komunikasi ini masih banyak mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlunya dikaji kembali mengenai dasar-dasar komunikasi dalam pembelajaran guna memperoleh komunikasi dua arah yang baik antara guru dan siswa sehingga terciptanya proses pembelajaran yang bermutu. Nah, setelah mengetahui latar belakang tadi, barulah kita masuk pada materi inti mengenai pengertian komunikasi. Hal ini akan dipaparkan oleh Saudara Firdaus Ramdhani dan juga Saudara Ilma Jalisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian komunikasi dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan apa sih pengertian komunikasi. Langsung saja, kita melihat pengertian komunikasi untuk yang pertama secara etimologis. Kalau secara etimologis ini, komunikasi berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu cum yang memiliki arti dengan atau bersama dengan, dan yang kedua yaitu humus yang artinya satu. Dalam bahasa Latin, kedua kata tersebut membentuk kata benda yaitu communio. Jika kita lihat dari bahasa Inggris itu disebut dengan communion. Nah, jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita akan mendapatkan artinya yaitu kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Nah, setelah pemahaman tadi, maka kita bisa mendefinisikan bahwa komunikasi memiliki makna pemberitahuan atau memberitahukan, pembicaraan atau berbicara, kemudian percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Baik teman-teman, selain definisi secara etimologis, kami juga mengutip beberapa pendapat ahli. Nah, mengenai apa sih pengertian dari kata komunikasi itu sendiri? Untuk yang pertama yaitu Everett Mitchell Rogers yang mendefinisikan bahwa komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk mengubah perilakunya. Nah, untuk yang kedua ada Theodore Herbert yang memiliki pendapat hampir sama dengan pendapat sebelumnya yaitu dari Everett Mitchell Rogers yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang di dalamnya menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seseorang kepada orang yang lain. Nah, biasanya dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pengertian komunikasi dalam pembelajaran menurut beberapa ahli. Pada buku Suranto tahun 2005, Scrum menyatakan bahwa pengertian komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antar pengirim dan penerima. Dengan bantuan pesan, pengirim dan penerima memiliki beberapa pengalaman bersama yang memiliki arti pada pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima. Selanjutnya yakni menurut Sugio pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan manusia menjalin hubungan satu sama lain yang demikian otomatis keadaannya.
sehingga sering tidak disadari bahwa keterampilan berkomunikasi merupakan hasil belajar. Nah, dari pengertian berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses penyampaian informasi. Dilihat dari sudut pandang ini, kesuksesan komunikasi tergantung pada desain pesan atau informasi dan cara penyampaiannya. Menurut konsep ini juga, pengirim dan penerima pesan tidak menjadi komponen yang menentukan. Dalam konteks pembelajaran, pemahaman ini memberikan informasi dalam proses pembelajaran akan menentukan kualitas komunikasi yang dibangun antara guru dengan peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika tadi kita sudah mendengarkan apa itu komunikasi, maka pada materi selanjutnya kita akan membahas fungsi komunikasi dalam pembelajaran. Hal ini akan dipaparkan oleh Saudara Nabila, Nadia Septiariga, dan juga Saudara Putri Aditya Pratiwi. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya tentang fungsi komunikasi dalam pembelajaran. Nah, sudah kita ketahui sebelumnya bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi. Di antara fungsi komunikasi yang pertama, pengendalian. Komunikasi berfungsi sebagai pengendalian dalam pembelajaran, artinya komunikasi berfungsi untuk mengendalikan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif. Misalnya, seorang guru yang menegur peserta didik karena sudah melanggar tata tertib sekolah. Yang kedua, motivasi. Komunikasi berfungsi sebagai motivasi. Komunikasi dapat memperkuat motivasi peserta didik dalam pembelajaran dengan cara menjelaskan kepada peserta didik tentang apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mengajarinya, serta apa tujuan yang ingin dicapai dari apa yang dipelajari tersebut. Dengan komunikasi yang baik dan efektif, guru berperan strategis untuk mengembangkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilalui. Misalnya, seorang guru yang selalu memberikan motivasi, baik itu motivasi tentang soft skill, love yourself, menghargai orang lain, dan pantang menyerah. Yang ketiga, pengungkapan emosi. Komunikasi adalah sarana untuk mengungkapkan emosi dalam proses pembelajaran. Seperti kita ketahui, proses pembelajaran di sekolah merupakan proses yang di dalamnya terjadi interaksi antar beragam karakter peserta didik. Dalam interaksi tersebut, terjadi proses pengungkapan emosi. Oleh sebab itu, komunikasi adalah pelepasan emosi perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial peserta didik. Baik, fungsi komunikasi selanjutnya adalah informasi. Komunikasi berfungsi sebagai sarana penyedia informasi. Komunikasi dapat memberikan informasi yang diperlukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Selain itu, guru memberikan informasi kepada peserta didik melalui penyampaian materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Fungsi komunikasi selanjutnya adalah bahan diskusi. Komunikasi berfungsi sebagai bahan diskusi, yakni menyediakan informasi yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Fungsi komunikasi selanjutnya adalah sosialisasi. Komunikasi berfungsi sebagai media sosialisasi, yakni sebagai sarana sosialisasi antara guru dan peserta didik. Dalam hal ini, komunikasi menyediakan dan mengajarkan tentang pengetahuan, bagaimana bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan sosial, serta bertindak sebagai warga sekolah yang baik. Kemudian fungsi komunikasi adalah hiburan. Nah, komunikasi berfungsi sebagai hiburan. Komunikasi merupakan media hiburan yang mudah dan murah. Melalui komunikasi sebagai hiburan, maka setiap guru dan peserta didik akan terlibat dalam proses pembelajaran yang menyenangkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang fungsi komunikasi dalam pembelajaran. Yang ke-8 adalah integrasi. Komunikasi berfungsi sebagai integrasi. Melalui komunikasi terjadi integrasi di antara ragam perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam hal ini, komunikasi juga berfungsi sebagai perekat di antara perbedaan yang ada. Kemudian yang ke-9 adalah pendidikan. Komunikasi berfungsi untuk pendidikan.
bahwa komunikasi mendidik dan memberikan pengetahuan yang cukup kepada guru untuk mentransfer pengetahuan dan segala kompetensi yang berhubungan dengannya sebagai bagian dari proses pendidikan bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah kebudayaan. Komunikasi berfungsi sebagai kebudayaan melalui pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik, maka sesungguhnya kebudayaan sedang dibangun. Setelah kita mengetahui fungsi komunikasi dalam pembelajaran, maka materi selanjutnya adalah tujuan komunikasi dalam pembelajaran yang akan dipaparkan oleh Saudara Rizky Gunawan. Kepadanya dipersilakan. Tujuan komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi dilakukan karena adanya maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan proses komunikasi dalam pembelajaran terbagi sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan pengertian yang sama terhadap setiap pesan dan lambang yang disampaikan oleh guru kepada peserta didiknya. Yang kedua, merangsang pemikiran peserta didik untuk memikirkan pesan dan rangsangan yang ia terima dari guru. Yang ketiga, melakukan suatu tindakan yang selaras dengan pesan yang diterima peserta didik sebagaimana diharapkan dengan adanya penyampaian pesan tersebut, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang keempat, pesan bagi peserta didik memperhatikan nada dan pengaruhnya terhadap peserta didik. Pilihan kata dan nada dalam pesan kepada peserta didik dapat diperhatikan sedemikian rupa untuk menghindari adanya pengaruh negatif terhadap peserta didik. Sebagai seorang guru perlu mengetahui apa saja proses komunikasi yang terjadi saat pembelajaran berlangsung agar proses penuangan pesan kepada siswa dapat dilakukan secara efektif. Nah, untuk mengetahui materi ini lebih lanjut, marilah kita simak pemaparan dari Saudara Wanti Susanti, Yowana, dan juga Saudara Diti Juliana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Proses komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi dalam pembelajaran pasti memiliki tujuan, di mana tujuan tersebut dinyatakan dengan pesan yang harus disampaikan dari pengirim sumber kepada penerima. Nah, ada pun 8 proses komunikasi dalam pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, pengirim atau sender. Pengirim atau sumber yang memulai komunikasi. Di dalam pembelajaran, guru merupakan pengirim utama. Guru memberikan pesannya kepada peserta didik. Misalnya, guru memberikan perintah atau arahan mengenai tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. 2. Pengkodean atau encoding. Guru mengkodekan informasi kepada peserta didik melalui serangkaian simbol atau isyarat. Pengkodean ini sangat penting karena informasi hanya dapat dikirim oleh guru kepada peserta didik melalui simbol. Yang ketiga yaitu pesan atau message. Pesan adalah bentuk fisik yang digunakan oleh guru untuk mengkodekan informasi. Pesan dapat berupa segala bentuk hal yang dapat diterima atau dirasakan oleh satu atau lebih indera peserta didik. D. Saluran atau channel. Saluran atau channel disebut juga dengan kanal. Kanal ialah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya udara untuk pesan yang disampaikan dengan kata-kata atau kertas untuk pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Kanal harus disesuaikan dengan bentuk pesannya, supaya komunikasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Dalam pembelajaran di kelas, kanal bisa berupa papan tulis atau layar proyektor yang digunakan untuk infokus. E. Penafsiran kode atau decoding. Penafsiran kode adalah proses di mana peserta didik menafsirkan pesan dan menerjemahkannya menjadi informasi yang berarti baginya. Penafsiran kode dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu peserta didik. Yang kedua, interpretasi pribadi terhadap simbol atau isyarat yang digunakan. Yang ketiga, harapan atau orang yang cenderung mendengarkan apa yang dia dengar. Dan yang terakhir adalah kesamaan pengertian arti dengan pengirim. Selanjutnya, poin yang E, penerima atau receiver. Penerima dalam proses komunikasi adalah peserta didik. Peserta didik adalah orang yang memahami dan menafsirkan pesan pembelajaran dari seorang guru sebagai pengirim materi.
Yang G, gangguan atau noise merupakan semua faktor yang mengganggu, membingungkan, mengacaukan komunikasi yang sedang berlangsung. Yang terakhir atau poin H, umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback merupakan proses umpan balik antara pengirim dan penerima. Karena saat itu menerima menjadi pengirim sebagai feedback. Setelah tadi mendengarkan pembahasan proses komunikasi, tentunya dalam pelaksanaan komunikasi terdapat hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Nah, apa saja hambatan-hambatan itu? Mari kita simak dan dengarkan pemaparan dari Saudara Selvi Oktaviani, Saudara Dini Artauli Pasaribu, dan Saudara Sarmila. Kepadanya dipersilahkan. Ya, kita telah mendengarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Maka, materi selanjutnya ialah mengenai hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran. Terkadang, pada saat kita berbicara kepada orang lain atau ingin menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain, ada saja kesalahan yang tidak kita sadari, sehingga hal tersebut dapat membuat orang lain bingung atau tidak mengerti dengan apa yang telah kita sampaikan. Nah, itu kita sebut dengan istilah nios. Nios sendiri ialah gangguan atau segala sesuatu yang menghalangi kelancaran komunikasi. Kata nios dipinjam dari istilah ilmu kelistrikan yang mengartikan sebagai keadaan tertentu yang mengakibatkan tidak lancarnya atau berkurangnya ketepatan peraturan. Penggunaan kata-kata asing yang sulit dimengerti tentu merupakan bagian dari nios atau gangguan yang harus dihindari. Nah, ada beberapa jenis gangguan dari proses komunikasi yang menurut sifatnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada gangguan mekanis. Gangguan mekanis ialah gangguan yang disebabkan oleh saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik. Sebagai contoh ialah gangguan suara ganda atau interferensi. Pada pesawat radio disebabkan dua pemancar yang berdempetan gelombangnya, gambar meliuk-liuk atau berubah pada layar televisi, atau huruf yang tidak jelas, jalur huruf yang hilang atau terbalik, atau halaman yang sobek akibat pada surat kabar. Lalu yang kedua, gangguan semantik. Gangguan jenis ini bersangkutan dengan pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi rusak. Gangguan semantik tersaring ke dalam pesan melalui penggunaan bahasa, lebih banyak kekacauan mengenai pengertian sesuatu istilah atau konsep yang terdapat pada komunikator, atau lebih banyak gangguan semantik dalam pesannya. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. C. Gangguan selanjutnya adalah ekologis. Hambatan ekologis pada dasarnya disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap sistem langsungnya komunikasi. Contohnya adalah suara riuh orang-orang atau kebisingan yang mana berupa kebisingan di jalan raya, suara pesawat, hujan dan petir, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kepentingan komunikasi. Interest atau kepentingan akan membuat seseorang lebih selektif dalam menanggapi satu pesan. Apabila kita tersesat di hutan dan beberapa hari tidak menemukan makanan sedikit pun, maka kita akan lebih memperhatikan perangsang-perangsang mana yang mungkin dapat dimakan daripada lain-lain. Hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran selanjutnya adalah motivasi terpendam. Motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuai dengan yang keinginan, kebutuhan, dan kekurangannya. Kebutuhan, keinginan, dan kekurangan seseorang berbeda dengan orang lainnya dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, sehingga karena motivasi itu berbeda dalam intensitasnya. Karena semakin sesuai komunikasi dan motivasi seseorang, semakin besar kemungkinan komunikasi itu dapat diterima dengan pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, jika komunikan akan mengabaikan suatu komunikasi yang tidak sesuai dengan motivasinya. Hal itu seringkali pula terjadi. Komunikator tertipu oleh tanggapan komunikan yang seolah-olah tampaknya khusus atau atensif menanggapinya, dan juga pesan komunikasi tak sesuai dengan motivasinya.
Oleh karena itu, guru sebagai komunikator harus mempunyai komunikasi yang baik kepada siswa atau komunikan agar dapat memunculkan motivasi dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir, hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran adalah prasangka. Prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan yang berat bagi suatu kegiatan komunikasi. Oleh karena seseorang yang mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi. Dalam prasangka, emosi memaksa untuk menarik kesimpulan atas dasar kecurigaan tanpa menggunakan pikiran dan pandangan terhadap fakta yang nyata. Jadi, guru haruslah membuat prasangka yang baik dalam berkomunikasi dengan siswa agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik tanpa ada kecurigaan. Setiap ada hambatan, pasti ada penyelesaian atau cara mengatasi hambatan tersebut. Begitu juga dalam proses berkomunikasi. Terdapat hambatan-hambatan seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, dan juga terdapat cara mengatasi hambatan tersebut. Nah, untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan dalam berkomunikasi, mari kita simak dan dengarkan pemaparan dari Saudara Dwi Tugiastuti dan juga Saudara Dita Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Dalam materi ini, kita membahas cara mengatasi berbagai hambatan komunikasi yang muncul saat pembelajaran. Menurut Buff dan Thiel, tahun 2002, cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut ialah yang pertama itu menjaga iklim komunikasi agar selalu terbuka. Yang kedua itu bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi dan menjalankan dengan baik. Yang ketiga itu memahami akan adanya kesulitan komunikasi antara pendidik dengan siswa dan siswa dengan siswa. Yang keempat, menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima pesan. Yang kelima, menggunakan teknologi yang ada secara bijaksana dan bertanggung jawab agar dapat memperoleh dan membagi informasi dengan baik dan efektif. Yang keenam, menciptakan serta memproses pesan secara efektif dan juga efisien. Bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya memahami penerima pesan, menyesuaikan pesan dengan si penerima, mengurangi jumlah pesan, memilih saluran atau media secara tepat, dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Oke teman-teman, itulah tadi pemaparan mengenai dasar-dasar komunikasi. Jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian pesan atau penyampaian informasi yang memiliki fungsi dan tujuan tersendiri demi keberlangsungan proses pembelajaran yang baik. Nah, ketika kita melakukan proses berkomunikasi, tidak menutup kemungkinan bahwasannya akan terjadi banyak sekali hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan-hambatan ini disebut dengan noise atau gangguan berkomunikasi, yang tentunya dapat diatasi dan juga diperbaiki. Komunikasi yang efektif dapat menunjang proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, berterima atau tidak berterimanya pesan yang disampaikan guru kepada siswanya tergantung bagaimana cara guru tersebut berkomunikasi dengan siswanya. Ketika guru sudah mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, maka siswa pun akan dengan lebih mudah menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah teman-teman, itulah tadi pemaparan dari kelompok 2 media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Semoga dapat dipahami dan juga dapat membuka wawasan teman-teman sekalian ya. Saya Rizky Tamara selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.